suami dan Mbak istri. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat walafiat ya. Hari ini pemandangannya agak lain, seger ya. Saya bawa Mbak istri dan Mas suami ke dalam vibes yang berbeda di alam ya. Jadi biar pikiran kita, lalu hati kita jauh lebih seger. Ini bisa juga loh Mbak istri dan Mas suami menjadikan suasana alam itu jadi pengobat hati ya, yang lagi ada masalah atau lagi gundah gulana. Misalnya kita sambil lihat-lihat yang hijau, liburan berdua, membahas tentang hubungan berdua ya kan. Nah, topik kali ini paling penting loh. Ini buat mas-mas suami yang kadang itu, bukan kadang ya, kalau boleh saya sharing ya, ini dari pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman dekat saya yang kita tuh saling sharing, berbagi cerita. Kebanyakan itu mas-mas suami ya, itu mereka itu berpikirnya kalau dalam hubungan ini ya, hubungan intim dan hubungan diranjang itu, pokoknya mereka tuh udah puas aja. Mereka puas, udah selesai, udah klimaks, spermanya sudah keluar. Mereka nggak berpikir bahwa si mbak istri itu tidak merasakan kenikmatan dalam berhubungan. Dia tidak mencapai klimaks. Bahkan ada beberapa kasus teman dekat saya pribadi, itu tipe mas suaminya itu yang setelah orgasme ya, setelah spermanya keluar itu dia sudah tidak peduli bahwa istrinya tuh tidak pernah ditanya, maksud saya tidak pernah ditanya dalam arti kata misalnya gini, mah, atau sayang, kamu sudah orgasme belum? Nggak ada. Nah, itulah mengapa tingkat perselingkuhan itu sangat tinggi ya, mas suami dan mbak istri di dalam hubungan rumah tangga di kota-kota besar ya. Tapi saya rasa itu bukan hanya terjadi di kota besar ya. Kalau saya boleh sedikit sharing, mohon maaf ya, ini mata saya ke kiri karena kameranya di sebelah sini ya. Itu kurang komunikasi dalam hal intim ya di ranjang, karena masih yang ada sebagian besar para mas-mas suami atau mbak istri itu menganggap bahwa tentang hubungan seks di dalam rumah tangga itu masih ada rasa ganjel di hati, tabu ngomongin. Padahal justru ya, menurut saya, kalau saya boleh bilang untuk berbagi cerita, itu justru penting banget. Karena saya yakin setiap orang juga punya permasalahan kehidupan kan, tapi kita tidak perlu memfokuskan kepada apa permasalahan kita, tapi kita lebih baik mencari apa sih solusinya dari permasalahan kita itu, ya kan Mbak dan Mas. Nah, kita lanjutkan ya Mbak istri dan Mas suami ya. Nah, karena topik kita kali ini adalah 3 posisi ya, sekali lagi 3 posisi yang sangat disukai oleh Mbak istri sebagai kaum perempuan sama seperti saya pada saat sedang berhubungan intim ya dengan mas suami. Nah, ini saya beritahu dulu ya, bagaimana caranya bisa mencapai klimaks dan orgasme yang bisa memuaskan para mbak istri ya, para kaum perempuan. Oke, salah satunya nih ya, untuk mas-mas suami ya, biasanya untuk posisi rudal mas suami itu harus dalam kondisi yang sangat prima dan dalam kondisi yang sangat keras ya, keras, tegang, pokoknya keras sekali seperti kayu. Nah, lalu bagaimana taunya Mbak Suhu 69 kok bisa sekeras itu? Nah, biasanya itu ditandai dengan kondisinya dia tuh nggak dalam keadaan sakit, lalu si mas suami juga dalam kondisi nggak capek, nggak lagi ada permasalahan di pekerjaannya ya. Nah, itu nanti akan terlihat di rudalnya itu, otot-ototnya itu salah nih.
mohon maaf salah ngomong, bukan otot tapi urat. Uratnya itu lebih menonjol. Lalu biasanya warna dari rudalnya itu juga kelihatan lebih mengkilat ya. Dan memang sudah dalam posisi yang sangat prima. Nah, sangat keras. Nah, jadi apabila itu sudah dicapai ya mas suami, nanti proses untuk ereksinya tuh juga akan lebih cepat. Jadi mbak istri juga tidak akan kecewa dan juga akan mencapai titik orgasme yang sangat didambakan ya. Nah, kita lanjutkan ya, mbak istri dan mas suami ya. Nah, pembahasan kali ini kan kita akan bicara tentang 3 posisi yang disukai wanita ya pada saat sedang berhubungan intim dengan mas suami ya. Nah, usahakan ya, mbak istri dan mas suami, lakukanlah. Makanya kenapa saya bilang dari awal ya, ini saya membuat channel ini, saya ingin ini tuh jadi salah satu wadah buat mbak istri untuk saling berbagi ya. Kita sharing pengalaman, berbagi cerita tentang seputar rumah tangga, tentang seputar pasangan kita tuh seperti apa. Jadi kita belajar dari kegagalan orang lain, dari pengalaman rumah tangga orang lain. Jadi buat kita pembelajaran kita ke depannya supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, yuk kita pada inti dari pembicaraan pembahasan kita kali ini ya. Nah, usahakan ya mbak istri dan mas suami, lakukanlah kegiatan intim suami istri itu, lakukanlah dengan perasaan cinta ya. Dengan perasaan cinta tuh jadi itu di hati tuh nggak beban. Seringkali juga ada yang bicara, ngobrol gitu, curhat ke saya ya. Ada sebagian mbak istri di luar sana itu yang bahkan melakukannya itu dengan terpaksa, hanya karena ya udahlah, pokoknya aku atau gue melakukan karena kewajiban aja deh gitu kan, kewajiban sama mas suami deh, supaya dia cepat selesai. Aku pura-pura basah misalnya ya kan, dengan dikasih air putih lalu ditempelkan ke daerah Miss V misalnya ya kan, karena pengen cepet-cepet pokoknya yang penting permainan kelar. Karena memang di hatinya tuh ganjel misalnya ya, ada permasalahan yang kemarin-kemarin tuh mas suami dan mbak istri itu belum selesaikan bersama. Oke. Nah, saya harap mbak istri dan mas suami itu lebih memperbaiki ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang pengalaman kehidupan kita tentang berumah tangga ya. Jadi kita bisa memperbaiki bagaimana meminimalisir pertikaian atau perdebatan di dalam rumah tangga. Oke.